Ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan dirinya dengan tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaannya, dan salah satunya kepada murid, 2 orang murid disebut di dalam Alkitab, dan satunya disebut namanya Kleopas, dan sangat mungkin satunya adalah istrinya. Mereka mungkin dari Yerusalem pulang kampung ke Emmaus, sekitar 11 km, 7 mil, ya, 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus itu adalah namanya warm bath atau mandi yang hangat, ya, hangat atau panas atau hangat. Ya, dengan hati yang sedih mereka turun. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menyampiri mereka. Tetapi dalam rupa yang lain, nanti kita lihat ya ayatnya. Dan mereka sedang membicarakan hal-hal yang terjadi hari-hari mereka, hari-hari terakhir itu. Dan Tuhan masuk di dalam pembicaraan mereka, mengikuti perjalanan mereka dan bertanya hal-hal kepada mereka. Jadi Kleopas dan istri, saya sebut saja begitu ya, 2 murid ini, mengharapkan kelepasan yang sempit. Mereka mengencarakan kok Tuhan datangnya, oh kita mengharapkan dia jadi raja, membebaskan kita dari penjajahan Romawi, ya, membebaskan mereka dari khususnya itu memerdekakan Israel. Tapi kemudian mereka terkejut dan kecewa. Tuhan disalibkan, mati, dikubur lagi. Pagi-pagi ketika mereka jalan, mereka tadi pagi itu ada perempuan-perempuan dari kalangan kami, maksudnya orang-orang murid-murid Yesus. Ya, kita tahu ada 3 orang perempuan yang mau merempah-rempahi mayat Yesus, datang dan mengatakan bahwa Yesus bangkit. Nah, apa yang Yesus akhirnya Tuhan Yesus sampaikan. Nah, ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan sekali lagi tidak menunjukkan jati dirinya secara fisik. Dia nggak bilang gini, ini aku nih, lihat nih, ini tanganku nih, lihat tuh lubang aku. Ya, kamu jangan sedih lagi. Enggak. Tapi apa yang Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, karena tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara lihat ya, kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus bangkit, mukanya muram. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu, Yesus tidak bisa dibangkitkan, artinya sebaliknya ya, saya ngomong ini, Yesus tidak bisa dibangkitkan kalau masih ada dosa. Jadi Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi ya, saudara sama-sama katakan, Yesus dibangkitkan karena pembenaran saya atau pembenaran kita. Jadi kalau masih ada dosa yang masih tertinggal dan saudara masih ragu, oh nggak bisa Pak, masa semua dakwaan, semua penuduhan kita bisa tumpas habis? Nggak bisa Pak, kan kita bisa salah lagi. Betul. Tetapi semua kesalahan saudara, ya tapi kan masa depan. Ya, semua kesalahan saudara masa depan sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu kebenarannya. Karena ternyata semua dosa kita juga masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Maksudnya Pak, iya kita lahir masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi dosa kita semua masa depan. Jadi mereka bercerita kecewa, muram, penuh ketidakpercayaan. Dan Yesus berkata ayat 25. Saya lompat aja ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Jadi udah dikasihin bodoh dan lamban hati. Ya, ini mungkin juga komplain Tuhan terhadap gereja-gereja hari-hari ini. Bodoh dan lamban hati. Nanti kita lihat ya. Sehingga kamu tidak percaya. Karena bodoh, karena lamban hati, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi semua, tadi sekali lagi ya, mulai kan, semua yang ditulis para nabi, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini tentang Yesus. 2 dakwaan terhadap gereja atau tubuh Kristus. Bodoh, artinya apa bodoh? Tidak paham, kekurangan pengetahuan, nggak tahu. Oh, baru tahu dosa diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Oh, Tuhan udah bayar overpayment, udah bayar lunas. Lebih-lebih bahkan waktu di kayu salib. Katanya pendeta, katanya orang itu, katanya si A, katanya si B. Belum, kita harus kejar dosa kita. Atau sebaliknya,
Tuhan kejar-kejar dosa kita, memburu dosa kita. Nah, itu namanya bodoh atau lamban hati. Udah tahu hafal. Ya, oleh karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Oh, saya tahu Pak ayat itu Pak. Ibrani 10 ayat 10. Saya tahu semua ayat Pak. Bapak tanya aja, saya tahu. Tapi hatinya lamban. Ketika orang berkata, oh belum tentu kita selamat. Kita belum tentu. Bisa kita juga bisa nggak selamat sebagai orang percaya ya, lahir baru. Dan saudara bilang gini, iya ya, itu sedih hidupnya. Wah, saya minta ampun terus. Padahal Tuhan katakan bahwa tadi dikatakan di awal, buat persembahan tubuh Kristus sekali dan untuk selama-lamanya kita telah dikuduskan. Bukan awalannya kudus Nah, seperti itu Tuhan menyatakan.